Jadi guerrilla marketing strategis. Konsep marketing yang dibawa sama J. Conrad Levinson. Guerrilla itu adalah konsep yang paling populer di hampir semua jenis film. Guerrilla artinya sesuatu yang kecil menang melawan sesuatu yang besar. Intinya yang dia tanamin adalah insecurity. Orang yang rambutnya lurus dibikin pengen dikeriting. Orang rambutnya keriting dibikin pengen lurus. Dan selalu gitu. Jadi nggak pernah ada titik cantik. Cantik adalah apapun yang bukan kamu. Insight itu kebuka waktu Pak Hermanto Tanoko bilang gini, saya nggak setuju sama quotes go fast, go alone, go far, go together. Menurut saya setelah lu menyadari itu dan udah lulus, ya gitu kan, lu masuk dong ke industri. Nah, industri bekerja. Awalnya masuk industri itu adalah karena waktu aku kuliah ada paman yang bilang gini, Dit, kamu tuh punya tampang terus pinter ngomong, bagus jadi tokoh agama aja. Teman om punya jadi tokoh agama 1 tahun tuh udah beli mobil. Wah, kayak salah konsep nih. Itu sincere advice atau sarkasme? Ya, itu sincere karena dia emang bener-bener dia tuh dia hidupnya dari gitu lah. Iya, oke. Aku tahu ini maksudnya dia sangat baik. Maksudnya dia itu adalah ini tuh bidang yang prospek. Iya. Lu punya gift di mana using your mouth, using your communication skill, your understanding skill, you can change people's life. You can help people understand better. Dan mendapatkan kehidupan dari situ. Iya. Tapi aku lihat kayaknya ini agak salah karena aku nggak mau nanti dituntut untuk itu. Jadi aku langsung bilang seminggu setelah om ngomong gitu, ngomong sama papa mama, aku bilang aku akan kuliah filsafat teologi, tapi nanti setelah lulus aku akan kerja sendiri. Jadi kalaupun aku berhubungan sama filsafat teologi, share bla bla bla, aku mau pro bono. Ya. Oke, mereka oke aja. Ya udah, oke aja. Jadi lulus tahun 2018. Nah, di 2018 itulah aku langsung bikin bisnis sendiri. Yeah. Nah, awal bikin bisnis pertama adalah seperti orang bodoh, nol. Yeah. Satu-satunya bekal adalah lucunya takdir hidup. Waktu aku PKL kerja ke lapangan, itu ada tetap di semester 8 tuh tetap dapat begituan, filsafat sekalipun. Aku ngantor di satu kantor sekretariat rumah ibadah agama tertentu lah. Dalam hal ini gereja. Tugasnya itu bukan bikin khotbah dan segala macam. Tugasnya adalah upload YouTube, pasang keyword, benerin Yoast SEO di WordPress. Yang mana saya tidak tahu 1% pun SEO tuh apa. Nggak tahu. Satu-satunya ditaruh gitu ya karena mungkin dianggap anak muda nih harusnya lebih ngerti digital lah daripada bapak-bapak. Gitu. Lebih ngerti. Zaman dulu kan komputer, ngomongnya komputer, lebih ngerti IT lah. Kuliah IP 3,8an nggak kepake, nol. Di lapangan tuh nggak ada. Tapi udah dapat gaji waktu itu pas PKL 2,5 juta, pas lulus dapat 3,5 juta sebulan. Ya udah lumayan deh tuh. Sebenarnya udah hitung-hitung pengeluaran hidup tuh harusnya 7,2 juta waktu itu. 7,2 tuh nggak boleh sakit. Karena kalau sakit itu di luar budget obat. Panadol aja udah nggak masuk ke budget itu. Budgetnya untuk listrik, kontrakan, air, gas, makan sehari-hari dan segala macam. Nah, tapi di depan mata aku tuh dapat insight dari guru tuh gini. Kalau ada orang suruh kamu ngerjain 1 hal, kerjain 2 hal. Kalau ada orang suruh kamu kerjain 10 hal, kerjain 20 hal. Jadi di depan mata aku itu suruh pasangin YouTube segala macam. YouTube-nya waktu itu dia punya ada 10.000 subscriber, hilang gara-gara community guidelines-nya nggak pernah dipenuhin. Jadi lama-lama hilang udah nggak pernah diperhatiin. Akhirnya disuruh buat dari nol. Kendalanya adalah waktu itu dia punya 350 video, yang satu videonya itu 100 gigabyte. Mereka pakai kamera yang sangat besar. Kecepatan internetnya katanya aman. Emang bener cepet banget aku akuin. Tapi pas aku coba upload, itu gagal terus di pas processing videos. Jadi 1 hari itu hanya berhasil ngupload 1 video. Tapi cuma dikasih waktu 1 bulan. Aku itu gila kalau gini cuma upload 30 video gimana caranya? Udah pakai otak aja gimana pun caranya, kumpulin anak-anak muda, orang-orang komunitas pemuda, kumpulin, dudukin, jajanin beng-beng sama minuman, udah bagi tugas. Kamu kompres videonya 100 giga jadi 2 giga dikompres. Kamu upload dan bikin thumbnail cover. Nah, kamu bikinin keyword berdasarkan judul. Udah gitu doang. Berhasil upload 350 video itu dalam waktu 2 minggu.
Setelah selesai, bukannya thank you, tapi dapat tugas tambahan. Iya. Itulah di situ aku baru nyadar, oh pantesan orang kerja itu suka lama-lama. Karena kalau dia kerjain cepet, bukannya thank you atau dapat bonus atau apapun, dikasih kerjaan lebih lagi. Iya, benar. Nah kerjaannya itu mulai tuh yang tadi langsung masangin SEO segala macam. Dikasih tugas, dia kayak kasih buku, dia bilang nanti pokoknya dari buku ini udah ada soft copy-nya, itulah nanti diupload jadi artikel. Per satu subbab itu nanti jadi satu artikel harian di website. Iya. Oke. Like a blog ya. Exactly. Akhirnya pakai WordPress kan. Aku pikir yang lain ngerjainnya itu kayak postingnya 1 minggu atau 1 hari. Rata-rata sih ada yang posting 2 hari di pending update. Aku duduk, aku coba ngetes seberapa cepet saya punya tangan. Ya udah, copy paste. Nah itu 1 tahun punya kerjaan, itu kerja selesai dalam waktu 1 minggu sebenarnya. Iya. Nah abis itu ya udah kosong. Aku dapat tugas tambahan lagi. Iya. Selalu begitu. Tapi semuanya bergerak di dunia digital. Tapi without realizing you are tuning yourself into speeding your work and being efficient. Dan belajar tentang digitalisasi. Iya. Karena waktu itu handphone tuh pakai Nokia C3. Iya. Yang Tapi lain tuh udah yang membuat lu gregetan, ini gue harus cepat, gue harus bisa cepat. Karena aku gak suka jadi robot. Oke. Bayangin gak kayak aku hidup belajar filsafat segitu banyak hanya untuk ngetik gitu. Aduh. Pause dulu. Jadi teman-teman, penting untuk lo pade belajar filsafat. Biar lo sadar lo nggak bisa jadi robot. Itu penting banget. Ya aku cuma ngerasa kayak kok kerjaan kayak gini, ini apa iya ini yang disebut kerja ya? Kok kerja cuma kayak gini dong, kayak ngopi paste sesuatu. Ini mah enggak, ini benar-benar bosan banget. Nah, tapi artinya di situ akhirnya aku belajar apa itu SEO, apa itu SEM, apa gunanya keyword di YouTube, apa itu FeedIQ. Ternyata kita bisa ngelihat hashtag video lain. Oh ternyata ada orang videonya naik karena keywordnya, ada yang naik karena thumbnailnya, ada yang naik karena engagement komennya. Ya gitu-gitu. Akhirnya sekarang YouTube itu akhirnya sudah punya 280.000 subscriber. Nah dari situlah aku memberanikan diri buat kerja sendiri. Masuk pertama kali dunia digital, ada pernah bikin bisnis kaos, quotes, tapi itu nggak terlalu bagus, artinya bisnisnya itu hanya kasih keuntungan 1,5 juta sebulan. Terus mulai main produk digital, yaitu jasa pembuatan web app. Nggak pakai tahun berapa tuh coding. mulai itu? 2018 itu. Oke. Nggak pakai coding karena aku nggak ngerti coding. Aku hanya belajar model-model yang tinggal drag and drop. Udah, jadi belajar. Web builder lah ya. Ya, tapi aku pakai web app. Aku selalu berusaha, kan prinsipnya sederhana, jangan bikin bisnis kalau nggak unik. Nah waktu itu pikir apa ya, web udah biasa. Apps, native apps, iOS, Android, Play Store. Nah ini web app. Jadi website tapi bisa di-install. Bisa push notif, bisa work offline, tapi website gitu lah. Aku ngerasa waktu itu keren banget. Terus ya udah coba jual itu. Akhirnya dari situ mulai menemukan celah kehidupan. Ini dari situ pertama kali. Setelah itu? Nah kan jalanin web app. Web app itu aku bisa jual, awalnya aku jual tuh free web app. Terus hanya ngambil duit dari tahunannya doang. Tahunannya aku taruh 1,5 juta, 2,5 juta gitu ya. Aku nawarin 10 orang, kasih free, yang mau tuh 2. Di situ aku ngerasa aneh ya. Kok ada teknologi bagus? Nawarin 10 orang, yang mau 2. Nawarinnya lewat cara naik Honda Revo, muter-muter ruko, nawarin itu. Yang mau 2 doang. Itu pun yang serius cuma 1. Yang satu kayaknya dia udah kesian nawarin gue kayaknya beli aja. Toh ini gratis loh. Mereka bahkan nggak beli. Nah di situ aku akhirnya pikir lucu ya. Terus sempat ada 1 kali momen sebuah klinik kecantikan. Dia bilang ini berapa? Aku ngetes waktu itu. Ya ini dijual 3,5 juta. Lu naikin lah ya dari 1,5 lu naikin gitu. Nggak, ini awalnya kan gratis. Tahunan tetap 1,5 juta. Itu kan buat kayak maintenance server, perpanjang domain gitu kan. Aku bilang ini jual 3,5 juta. Oh ya oke beli. Oh beli. Oke. 3,5 juta. Terus aku disitu pikir, oh orang yang butuh berani bayar. Kalau orang yang nggak butuh dikasih gratis pun nggak mau. Oh gitu ya caranya. Ya udah jalan lagi. Yang butuh kan cari. Akhirnya dari 3,5 juta rate-nya terakhir sampai 58.600.000. Exactly same product. 58.600.000. Ya udah aku jual 58.600.000. Satu kali ada dokter bilang gini, Dit walaupun ini paymentnya kecil karena dia bandingin kalau bikin web app dia pernah nanya tuh sekitar 200-an. Kalau ini walaupun ini kecil tapi tolong lakukan yang terbaik ya. Kesana waktu itu aku pergi naik Gojek, pulang pesan Gokar.
Wah, di dalam udah ngadep. Wah, dapat uang. Pertama kali seumur hidup dapat pegang 50 juta langsung satu deal. Di situ Langsung deal. Tahun berapa tuh? 2018 juga? 2019 lah. Oke. Nah, di situ semenjak itu setiap bulan pasti ada deal senilai itu. Oke. Ada sebulan 1, ada sebulan 2. Oke. Tiba-tiba dari nggak pegang uang, tiba-tiba pegang ratusan juta sebulan. Margin profitnya tuh ya 99% lah. Mau di mana lagi kayak begitu? Terus tapi ada It's kendala. all with the brain. Banyak yang beli itu nggak bisa pakainya. Yes. Terus mereka nanya, "Dit, abis ini kita ngapain lagi? Saya udah bikin Nextnya apps-nya." apa nih? Iya. Terus ya, saya bantu mikir. Akhirnya di situ kasih konsultasi gratis tanpa sadar. Terus dia coba. Ternyata bisnisnya tuh ada satu klinik kecantikan. Rata-rata omset dia tuh selama berapa belas tahun berdiri itu hanya 100 jutaan. Terus naik jadi 300-an di daerah Jakarta Barat. Tapi orang kalau beli web app tadi, dia install. Itu kan ada pertanyaan berikutnya harusnya. Pertanyaannya adalah, why would people install my app? Number one. Oke. Number two, how will I make people know that my app exists? Iya. Iya Betul. Ini sebenarnya apps-nya itu pertama itu selalu buat customer offline-nya dia. Oke, jadi buat kayak pasien, iya, buat pasien, booking iya. appointment. Jadi lebih gampang gitu. Ya gitu-gitulah. Aku juga awalnya kan pas jualan itu nggak ngerti tentang marketing dan bisnis kan. Pokoknya jualan aja. Ini kayaknya unik, seru, jual udah. Nggak mikir apapun. Akhirnya baru mikir itu. Ya dan segala macam. Intinya akhirnya jadi ngelakuin berbagai hal di sosmed, di segala macam, marketing digital. Omset dia naik. Karena kita ngebenerin beberapa hal, contoh kayak Google Business. Iya. Google Business tuh kompetitornya pada nggak benerin, kita benerin Google Businessnya. Sosial media biasa orang sosok, kita ada pakai targeted ads, lookalike audience, gitu-gitulah. Customer database yang biasanya. Nah, lu belajar dari mana itu? YouTube, Lu Google, belajar dari YouTube dan free tuh. Denny Santoso, Dewa Eka Prayoga. Ya teman-teman Banyak banget. underdog banyak itu. Itu bahkan dulu aku bukan sebut temen itu, udah cuman mentor dewa, online. Dewa Iya, ya dulu. nah, itu. Dewa online. Iya. Mungkin kalau salah satunya mungkin konten-konten Bronil juga. Aku udah nggak tahu pokoknya apapun konten yang ilmu tuh aku pelajarin. Karena aku nggak punya waktu itu nggak punya uang yang cukup buat belajar di kursus-kursus gitu. Ya udah, nah pas dapat itu jalanin karena omsetnya naik. Akhirnya dia kenalin ke temen dia. Mau gak Dit? Ini ada klinik lain. Bantu tuh. Dia tuh beda wilayah. Jadi dia nggak ngerasa itu bukan kompetitor. Iya. Ya udah bantuin. Terus mulai kasih rate 500.000. 1,5 juta satu pertemuan. Iya. Sampai akhirnya 70 juta, Jadi 80 consulting, juta. jadi consulting ya. Jadi cuma semua awalnya cuma gara-gara itu doang. Coba-coba ternyata kok mereka suka dan mereka berhasil. Terus mereka sendiri yang ngomongin mulut ke mulut. Nah, satu kali ada satu pertemuan di 2019 Indonesia Digital Marketing Conference dibikin sama Ryan Christo dari Tofidev. Iya. Indonesia Digital Marketing Conference IDMC. Nah, 2019. Kita satu grup, bro. Oh, satu grup. Oh, jadi pas bikin itu aku jadi peserta. Itu adalah seminar pertama berbayar yang aku ikutin. Back in the days, gua nggak communicate sama lo, tapi kalau lo pernah denger Caliber Works, Oke. as digital agency, I'm the owner of it. Nah, waktu itu pas aku duduk di situ ada beberapa paparan. Yang menarik adalah paparannya Mas Diki yang Ya, Bandung, Diki Bandung. ya yang Yeah. Dixieland. Dixieland. Ya. Ya. Dia share tentang Pink Ocean. Yeah. Nah, di situ aku baru nangkep bahwa oh iya ya, kalau mulai bisnis itu jangan sesuatu yang tidak unik. Harus unik. Oke, terus saya mau ngapain nih? Langsung repositioning. Saya harus unik. Saya suka marketing dan bisnis. Kalau harus unik pilih satu, marketing dah. Marketing apa nih? Ada marketing consultant. Kalau konsultan tuh kayaknya orangnya bisa ngegali kayak seorang konsultan. Tapi aku nggak suka. Aku sukanya nurut aja ya. Ini saya yang pikirin, saya kasih strategi, kamu ikutin aja. Karena kalau saya disuruh ngajar, saya nggak ngerti. Saya nggak punya ilmu marketing yang tinggi. Tapi di otak saya ini harusnya jalan. Iya. Jadi saya fokusin jadi marketing strategis. Tapi marketing tuh luas banget. Nah, waktu itu ada beberapa pilihan. Aku mau fokusin ke neuromarketing atau hypno-marketing atau guerrilla marketing. Yang aku rasa unik gitu. Karena hampir ke digital marketing. Tapi pas di IDMC itu aku lihat gila semua orang digital marketing. Susah Tapi nih. lo tau kan itu grup untuk apa? Apa? Itu grup untuk apa lo tau kan? Grup yang Dibikin grup itu untuk apa lo tau kan? ya nggak tahu tuh ya. Jadi kalau ketemu customer yang rewel, Oh, kita bisa kabarin, lu jangan handle tuh orang percuma lu. Oh, itu buat nge-blacklist. Parah. Nah, jadi customer yang rewel, nah ini mereka lah yang blacklist ya. Bukan, sometimes they don't know what they want, they don't know what they need. Iya, They're confused.
Betul, Tapi betul. dibilangin ngeyel. Jadi it's best to give them. Itulah kenapa aku strategis bukan konsultan karena Iya. itu aku ketemu di lapangan. Iya. Mereka nggak ngerti tapi mau ngatur. Iya. Nah aku bilang nggak mau. Kalau sama aku strategis. Jadi aku kasih strateginya. Mau jalanin percaya jalanin, nggak percaya nggak usah jalanin. Iya. Bro, jadi kan membedakan konsultan dan strategis. Iya. Ya kan? Marketing strategis itu istilah yang gue buat sendiri aja sebenarnya. Cari di Google apa kira-kira ya. Udah strategis deh. Intinya adalah gue arahin, lu ikutin aja. Nah tapi marketing itu karena agak umum. Jadi kemarin sempat mempertimbangkan digital atau neuro atau hipno atau gerila. Iya. Akhirnya memutuskan gerila marketing. Jadi gerila marketing strategis. Gerila itu artinya konsep marketing yang dibawa. Kalau Indonesia itu gerilya. Konsep marketing yang dibawa sama J. Conrad Levinson. Gerilya itu adalah konsep yang paling populer di hampir semua jenis film. Gerilya artinya sesuatu yang kecil menang melawan sesuatu yang besar. Iya. Sesuatu yang miskin mendapatkan hati seseorang yang kaya. Iya. Seseorang yang jelek mendapatkan hati seseorang yang cantik. Jadi pokoknya sesuatu yang tidak worth it harusnya tidak bisa low budget tapi bisa dapat high impact. Oke. Nah, ya apapun lah film Titanic let's say. Iya. Si Jack sangat miskin. Gimana caranya Jack bergerilya mendapatkan Rose. Iya. Tentara Tears of the Sun, 300, Sparta semua gitu. Iya. Kelompok kecil bisa menangin kelompok besar. Iya. Nah, gerilya marketing ini yang kupikir kalau di Indonesia akan berguna karena kita adalah negara yang agak unik. Karena industri manufaktur kita tuh agak keloncat. Negara-negara lain tuh sebelum mereka jadi negara yang seperti sekarang banyak pelaku bisnisnya, mereka tuh jadi negara industrialis dulu. Yes. Nah kita industrinya tuh sangat minim. Minim. Itulah kenapa UMKM kita bisa 96%. Yes. Harusnya nggak sebesar itu. Benar. Dan itu resikonya besar kalau kita nggak jadi negara industri. Betul. Jadi ketika mutusin itu, aku putusin pakai konsep bisnis model canvasnya yang diajarin Alexander Osterwalder. Yang BMG 2.0 ya. Ya aku nggak tahu bahkan waktu Yeah. itu 1.0 atau 2.0 tapi aku dengar dari Prof. Renald Kasali di Yeah. YouTube-nya. Yeah. Terus lihat bahwa oke, berarti customer, aku value proposition-nya adalah memberikan bantuan pemikiran marketing dengan konsep gerilya. Gerilya marketing strategi. Yeah. Untuk siapa customer segmennya? Nah ternyata aku salah dari awalnya, aku langsung gerilya marketing strategi. Yeah. Customer segmennya aku gali ulang. Customer segmennya adalah aku lihat dulu nih industri apa yang menarik. Gimana cara cari industri yang menarik? Aku cari siapa orang terkaya di dunia gitu-gitu kan. Terus unik, siapa perempuan terkaya di dunia? Ternyata namanya Francois Battenkert Meyer. Dia itu adalah cucu pendiri L'Oreal Group. Oke. Kala itu Garnier itu punya dia di L'Oreal, Body Shop, Kiehl's, La Roche-Posay, Maybelline, itu semuanya punya L'Oreal Group. Oke. Oh, industri kecantikan. Menariknya adalah L'Oreal Group ini membuat si Francois itu dia punya harta kekayaan waktu itu 1.117 triliun. Sekarang mungkin udah 1.500 triliun. Dia punya 40-an pabrik, tapi pabrik terbesar L'Oreal di dunia adanya di Cikarang, Jababeka. Terbesar tuh ya, bro. Dunia, Cikarang, Jababeka. Pabrik itu 30% untuk produksinya itu untuk keperluan Indonesia, 70% diekspor ke pasar Asia. Oke. Di situ aku lihat berarti Indonesia dibanjirin dan dititik pusatin jadi pabrik terbesar L'Oreal itu pasti ada maksud. Dan Yeah. industri beauty pasti akan berkembang di Indonesia. Iya. Fakta yang kedua, Indonesia dapat rekor negara pertama di dunia yang punya S2 pasca sarjana anti-aging medicine. Jadi klinik kecantikan pasti bertumbuh seiring dengan skincare product. Karena skincare product dimanapun dia berada, dia hanya nimbulin insekuritas. Iya. Itulah movementnya founder L'Oreal. Produk pertama dia pewarna rambut. Lalu setelah dia berhasil jualan pewarna rambut, beberapa tahun setelahnya yang dia lakuin adalah dia akuisisi festival film. Oke. Ngapain? Karena yang dia berusaha ubah adalah budaya orang. Gimana caranya bikin orang nonton iklan kita 1 jaman lebih, tapi dia malah bayar nonton iklannya. Ya dia ngambil festival film. Oke. Sekarang semua orang masukin budaya lewat film. Iya. Restoran Korea, makanan Korea, skincare Korea. Semua lewat film. Semua tuh gara-gara Communication K-drama dan itu, ya. K-pop. Lagu dan film. Intinya pasti yang dia tanamin adalah insecurity.
Orang yang rambutnya lurus dibikin pengen dikeriting. Orang rambutnya keriting dibikin pengen lurus. Orang kulit putih disuruh tanning jadi coklat. Orang kulit coklat disuruh whitening jadi putih. Dan selalu gitu. Jadi nggak pernah ada titik cantik. Cantik adalah apapun yang bukan kamu. Iya. Nah, semua orang jadi insecure. Iya. Akhirnya aku lihat berarti kalau orang insecure nggak mungkin solusinya cuma skincare. Salah satunya adalah klinik kecantikan. Uniknya klinik kecantikan itu kan rata-rata ownernya adalah dokter itu sendiri. Iya. Dan dokter serta tenaga hukum di Indonesia itu tidak boleh melakukan kegiatan marketing. Ada kode etiknya. Notaris, dokter itu nggak boleh promosi. Artinya bisnisnya industrinya berkembang. Dokter di klinik kecantikan industrinya berkembang. Tapi pengetahuan dan skill bisnisnya sangat minim karena mereka bahkan dilarang untuk promosi. Iya. Kalau gitu pasarnya ini akan seksi banget nih. Iya. Ya udah, masuk aja, fokusin guerrilla marketing strategi untuk klinik kecantikan yang kepemilikannya adalah dokter. Itu terlalu spesifik, terlalu niche, tapi itu profitable. Oke. Dan kalau aku udah masuk ke situ, ya orang ngapain masuk lagi? Iya. Itu udah terlalu kecil. Iya. Nah di situ aku rasa, oh ini menarik. Barrier to entry-nya agak tinggi, terus niche-nya terlalu kecil. Very very specific. Ya, udah masuk situ aja lah. Orang-orang rata-rata konsultan marketing atau apa mereka pikir ngapain lah itu. Saya ngurusin banyak hal, saya ngurusin otomotif, restoran, segala macam. Kamu ngurusin klinik kecantikan silakan. Ya udah, aku tahu diri dengan cara gerilya. Jadi aku walk the talk dulu. Sebelum aku ngajarin gerilya marketing, aku lakuin dulu gerilya. Iya. Tahu di mana kekuatan, tahu di mana kelemahan. Terus ngelihat kebetulan owner-owner klinik kecantikan yang dokter-dokter ini, mereka tuh adalah salah satu pekerjaan yang selalu harus kumpulin SKP. Kalau kita kuliah SKS, mereka setelah lulus pun harus ngumpulin SKP. Mereka harus ikut seminar dan pelatihan dan workshop setiap tahun. Iya. Jadi mereka ngumpul di satu kolam. Ya udah aku coba ajuin gimana kalau misalnya aku jadi pembicara bisnis. Ya mereka dengan senang hati. Mereka kasih payment walaupun gak seberapa, tapi dapat payment. Kita bisa ngiklan, dapat klien. Mau apa lagi? Gimana caranya marketing dibayar? Ngiklan tapi dibayar. Ya itu caranya. Aku ngiklan. Lu aku bintangnya dibayar. apa sih bro? Apa? Lu bintangnya apa? Leo? Oh pantesan. Emang gitu ya? Nyambung? Enggak. Gue cuma gitu aja ngomong. Jadi gimana caranya? Gahar banget gitu Marketing kan. terus Iya. dibayar. Udah masuk gitu doang sebenarnya. Terus ya udah jalan terbuka karena mungkin juga industrinya berkembang. Entry barrier-nya tuh tinggi, niche-nya terlalu kecil. Berarti kuncinya adalah buat anyone if they wanna stay sustainable first, urusan scalable nanti ya, tapi sustain is you have to learn to pick the most specific niche Betul. if you want to stay sustainable. Ya, jadi memang aku selalu berusaha menekankan ke orang-orang hal pertama dalam bisnis yang paling simple adalah spesifikin dulu customer segmentnya. Kalau beberapa coach ada Johannes G. Pauli selalu bilang specific who. Gitu. Iya. Poinnya adalah customer segment tuh harus sangat spesifik karena kita duitnya sedikit. Oke. Kalau kita ngomong customer segment yang spesifik ke orang-orang kaya, konglomerat, kita tuh diketawain. Kata dia ngapain? Karena duitnya banyak, bisnis dia tuh nyasar semua orang. Iya. Tapi kalau duit kita sedikit, Iya, kita nggak bisa pakai cara dia tuh pakai mesin gun. Iya. Kita pakai sniper karena peluru kita cuma 2. Iya, kayak noodles lah ya. Noodle marketnya udah the whole nation ibaratnya. Iya. Lu nggak bisa pakai specific niche lagi. Ketika dia bikin bisnis air mineral, ya air mineral dia buat semua orang yang bisa minum. Iya. Kalau kita bikin bisnis air mineral, mungkin kita spesifikin ini ada air mineral khusus untuk para penderita penyakit ginjal karena ini tidak mengandung mineral dan segala macam. Karena duit kita dikit. Iya. Kenapa duit dikit berhubungan sama customer segment? Karena nanti kegiatan marketing kita jadi bisa lebih spesifik dan lebih tajam value yang kita mau tawarin. Oke. Sederhananya itu doang menurut aku karena aku lebih tahu diri dan main di pasaran kecil. Nah, kalau udah menang di pasaran kecil kan pelan-pelan tinggal kita shifting dengan modal yang udah lebih banyak, pengalaman yang lebih banyak, pelan-pelan shifting ke pasar yang lebih besar itu lebih memungkinkan. Iya, karena you growing. Kurang You're lebih sih expanding ya. Oke. So what was the greatest challenge in your journey? Apa challenge terbesar yang bisa lo share yang menjadi pembelajaran dan at the same time blessing in disguise for you in this guerrilla marketing strategies journey of yours? Kalau secara bisnis, sebenarnya yang paling challenge adalah mengedukasi orang apa itu guerrilla marketing.
Tapi itu blessing in disguise karena lucunya orang Indonesia tuh nggak ngerti guerrilla marketing. Oke. Kalau kita ngomong sama lulusan luar negeri, rata-rata mereka pasti tahu guerrilla marketing itu apa, karena pasti ada 2 SKS di kuliah mereka tentang guerrilla marketing. Oke. Di Indonesia tuh nggak gitu. Di Indonesia orang tuh masih awam guerrilla marketing. Itu jadi challenge, tapi jadi menarik karena jadi ada topik. Kebayang nggak kalau yang aku bawa digital marketing? Orang nggak akan nanya, pertanyaan pertama adalah apa itu digital marketing. Tapi kalau aku bawa guerrilla marketing, aku tuh punya kesempatan untuk mengedukasi. Nah, buat orang yang nggak suka mengedukasi, ini tuh kelemahan. Karena kita harus ngedukasi market dulu, baru bisa jualan. Iya. Enaknya, karena aku tuh suka ngajar. Jadi saat aku mengedukasi, sebenarnya aku nggak hanya mengedukasi, aku mengedukasi sambil jualan. Iya. Jadi saat aku mengedukasi, aku lagi ngelakuin selling. Iya. Ya udah, itu yang paling enak. Jadi sambil mengedukasi sambil selling. Jadi ada yang namanya edutainment, kalau lo edu selling ya. Ya juga ya. Educating and Nggak selling. kepikir. Okay, bro. What was the greatest achievement that you can share in the journey of guerrilla marketing? Oh sorry, bukan greatest achievement mungkin. The greatest moment of pride. Oke, kalau moment of pride ada beberapa. At least ada 3. Satu adalah ketika beberapa kementerian, terus beberapa himpunan itu minta aku isi sesi dan pembicara lainnya itu adalah beberapa menteri. Nah di situ aku ngerasa, wih levelku kayaknya masih jauh banget. Tapi kok bisa sharing sama beberapa menteri? Satu panggung lah ya. Ya, itu salah satu. Yang kedua adalah saat mungkin ini pride personal. Dulu struggling 5-6 tahun lalu struggling bayar kontrakan, tapi sekitar 1-2 tahun lalu, akhirnya 1 tahun yang lalu beli rumah sendiri, beliin rumah buat orang tua. Aduh itu feelingnya. Wah, beda. Priceless. Cuman satu aja pikiran, akhirnya nggak setiap 1 tahun 2 tahun kita pindahan. Yeah. Aduh, pindahan itu capek. Yeah. Karena pindahan tuh banyak alasan. Sering kali gara-gara rumah kontrakan katanya mau dijual. Padahal sebenarnya dia cuma mau ngontrakin lagi ke orang yang bisa bayar lebih tinggi. Jadi kita suka pindah-pindah. Walaupun dulu funnya tuh ngomong gini, udahlah nanti kita jadi dapat suasana rumah yang baru. Tapi tetap itu capek sebenarnya. Pindahan tuh selalu capek. Nah, akhirnya ketika udah beliin orang tua rumah itu di situ aku akhirnya ngomong ke istri, akhirnya aku hidup kalau mati sekarang tuh udah agak tenang lah. For every man, if they take something as main responsibility, if they achieve that is what they will say. Ya, itu dia. Nah kalau yang ketiga, salah satu yang aku senang adalah bisa punya tim yang dulu aku pikir aku akan selalu gagal di sini. Karena aku tuh solo player, gerilyawan itu lebih cepat gerak sendiri daripada bareng-bareng. Jadi aku selalu kendala tuh di tim. Karena aku ngerasa ini kalau aku jalanin sendiri akan jauh lebih cepat, jauh lebih baik, jauh lebih cerdas. Karena aku tahu semua, aku nggak usah jelasin lagi, nggak usah nunggu, nggak usah ini. Apa yang orang-orang kerjain butuh waktu 1 minggu, aku tuh kerjain tuh 1 jam. Jadi nungguin mereka ngerjain 1 minggu tuh aku kayak 1 minggu. It's stressful. Aku bikin 1 jam loh ini. Yeah. Nah, tapi akhirnya ditemuin sama beberapa orang. Yang di sini ikut ada Edward, Alex, Vian, Tia dan beberapa tim. Aku ngerasa ternyata pertama kali tuh insight tuh kebuka waktu Pak Hermanto Tanoko bilang gini, saya nggak setuju sama quotes go fast, go alone, go far, go together. Menurut saya kalau kita go together kita faster and more far. Gitu. Aku pikir, oh iya juga ya. Kenapa dibagi bahwa kalau go alone go fast, kalau go together go far? Itu kan bukan pilihan di bisnis. Nah dia bilang saya nggak setuju. Menurut saya sejauh ini saya bergerak lebih cepat dan lebih jauh karena bareng-bareng. Nah disitulah saya baru tahu bahwa apa yang saya lakuin itu 1 jam dan mereka itu lakuin 1 minggu itu hanya terjadi di 1 minggu pertama. Tapi kalau saya lakuin terus itu 1 minggu, saya hanya bisa ngelakuin itu doang. Tapi mereka bisa ngelakuin inisiatif yang lebih banyak. Iya. Oh di situ saya pikir, oh pantesan butuh tim itu supaya kolaborasinya itu bisa
hidup. Jadi nggak saat saya fokus ke marketing, operasionalnya berantakan. Nah itu kayak pengalaman lu yang tadi lu cerita. Yang waktu lu mau upload ke YouTube, yang satu lu suruh ini, yang satu lu suruh ini, jadi mempercepat kan? Betul. Nah itu benar-benar, itu dulu karena aku seumur hidup, itu tidak pernah menjadi ketua kelas. Tidak pernah masuk ke OSIS, tidak pernah masuk ke Senat, tidak pernah berorganisasi macam itu. Karena jangankan punya tim, masuk menjadi pemain tim aja aku nggak suka. Aku tuh sukanya kalau Power Ranger putih. Bener, ada Power Ranger putih itu yang hanya munculnya itu sesekali saat sangat terpepet gitu. Aku nggak suka jadi yang kayak aku biru, aku merah, ayo kita bersama-sama. You don't like to be team player. Yeah. Sebenarnya gara-gara aku tuh dulu nggak punya teman. Nggak punya teman itu karena by design. Lucunya adalah ini menyelamatkan. Papa tuh pernah bilang, papa mama kan pisah waktu aku usia 3 tahun. Papa tuh pernah bilang, unik loh, kamu anak broken home tapi nggak kena narkotik, nggak segala macam, nggak aneh-aneh. Karena lucunya itu ini persis kayak film Life of Pi gitu, bacanya Pi ya, Life of Pi gitu ya. Lucunya dia kan kalau dia hanya jadi ada cerita orang pekerja sirkus yang terjebak sama seekor singa di tengah perahu terambang-ambang di tengah lautan. Kalau dia hanya terambang-ambang di tengah lautan, harusnya dia mati. Ini dikasih seekor singa juga, bukannya malah makin mati, malah dia hidup. Ternyata kalau kita udah jatuh ketiban tangga, justru nanti tangganya yang kita bisa pakai buat naik ke atas. Iya. Nah di situ aku lihat pas aku kepepet, pas jadi papa mama pisah, aku hidup sama mama. Kakek yang meninggal sebelum itu meninggal plus meninggalkan hutang sebenarnya. Walaupun rumah itu harusnya nggak usah dijual karena hutang sudah lunas dengan menjual. Kakek itu dulu punya beberapa rumah, ada beberapa mobil, semua dijual. Karena waktu itu nggak ada asuransi, habis sakit kanker, paru-paru, terus stroke dan segala macam. Dan di saat itulah mama pertama kali pakai kartu kredit, punya beberapa kartu kredit untuk ngutang ambil tunai buat bayar rumah sakit. Jadi punya hutang seingatku waktu itu kalau nggak salah 80 jutaan in total. Setiap minggu pasti ada 3 kali rumahku diketok sama debt collector. Aku adalah anak kecil yang paling besar di rumah waktu itu. Anak kecil yang paling besar. Ya aku. Waktu itu SD lah. Jadi pokoknya kalau pulang sekolah, SOP pertama, semua masuk, tutup hordeng, matiin AC. Kita nggak pernah nyalain AC siang-siang. Karena kalau nyalain AC outdoor tuh nyala. Kalau outdoor nyala orang berarti tahu kalau ada orang. Nah kadang-kadang kalau kepanasan banget kan itu nggak ada ventilasi. Jadi mau nggak mau harus nyalain AC. Outdoor nyala. Kalau outdoor nyala terus orang yang lagi pas datang, terus kadang-kadang Pak RT tuh cepu juga. Pak RT suka bilang ada orangnya ketok aja gitu. Nah akhirnya kalau dia ketok yang keluar aku. Selalu SOP-nya cuma ngomong, maaf Pak, kuncinya dibawa mama ke warung. Udah gitu. Nah itu terjadi tuh tahunan dari SD sampai aku SMP. Setelah SMP itu baru pindah rumah dan akhirnya nyicilin pelan-pelan buat ngelunasin. Kita ngelunasin hutang itu saat jual rumah itu. Nah disitulah aku ngerasa aku nggak punya teman gara-gara nggak pernah bisa jalan-jalan keluar. Satu nggak punya uang, 2 dikunci sama debt collector, 3 keturunan Chinese. Di perumahanku pernah satu kali aku keluar, cuma lagi pegang pohon bambu, ditendang dari belakang sama kayak 5 orang itu terus dia bilang, Cina lu kira ini pohon bapak lu? Ini yang nanam bapak gua, katanya gitu. Aku sebenarnya mau ketawa sama dia kayak, bapak lu yang tanam. Oh ya udah. Tapi di situ aku ngerasa kayak main di lingkungan pun nggak bisa. Jadi jangan kan kalau main di mall udah nggak punya duit pasti. Main di lingkungan nggak bisa, keluar rumah nggak bisa. Nah waktu udah SMP, barulah pertama kali itu keluar itu selalu nongkrong di tempat alaf sulap itu. Itulah kenapa itu duniaku pertama kali kebuka dan langsung kayak keren banget. Nah jadi pas SD itu ya kendalanya itu menurutku membentuk lo ya. Membentuk lucu kan kayak sudah sangat kepepet, makin dipepet ternyata malah jadi blessing in disguise. Buat orang yang memang terdesain seperti itu, ada orang yang begitu kepepet dia lose control. Jadi that's why kalau lo masuk di dalam kategori entering into the straight path, you are blessed. Aku tuh pernah lose control waktu SD, jadi dalam bentuk yang tidak aku sadari. Bersyukurlah lahir di Indonesia, di tempat di mana orang tidak suka belajar dan selalu mengecilkan yang namanya mindset. Indonesia bukan negara di mana rakyatnya suka baca buku. Indonesia adalah negara di mana rakyatnya itu punya banyak keterbatasan di sisi Bronil,
Muslim bukan? Ayo dong masuk. Asyhadu. Enggak gitu dong. Pasti kita mau ngerti dulu. Kalau kalian punya privilege, lahir sebagai anak orang kaya, pilihlah kerjaan atau bisnis sesuai passion. Tapi kalau kita tidak punya privilege, don't do what you love, but love what you do. Yeah. No matter what.